Halo semuanya, jadi hari ini kami lagi ada di acara 8, yaitu rangkaian RLC, di mana ada alat bahan yang digunakan. Yang pertama alatnya itu ada ini generator isyarat, kemudian ada osiloskop, kemudian ada MMD, itu untuk alatnya. Nah, bahannya itu ada kabel penghubung, kemudian ada ini kapasitor, terus ini ada induktor dan ada resistor. Terus alatnya juga tadi ada breadboard. Nah, rangkaian pertama itu adalah menyalakan generator isyaratnya dulu ke stop kontak gitu. Nah, nanti di kabel penghubung itu dimasukin ke yang output, dia kan ada punya 2 cabang. Nah, ini ada cabangnya, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, yang pertama itu ada menentukan reaktansi, di mana reaktansi resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, yang pertama ini ada resistor. Jadi resistor yang digunakan itu, nah, ada 100 ohm. Kalau kapasitornya itu 10 mikro ohm. Kalau induktornya itu bebas, tapi yang penting bentuknya tabung hitam seperti ini. Yang pertama ini mau resistor berarti kabel yang dari generator isyarat itu dicapit ke resistor, dimana kalau kirinya breadboard itu kan positif, kanannya breadboard negatif. Nah, ya udah, ini dicapitnya ke kiri karena dia positif, kabel merah, dan kabel negatif itu kan hitam, yaitu berarti di kanan si breadboardnya. Kemudian ada data yang konstan, itu generator isyaratnya itu 10 volt. Jadi nah, buat 10 voltnya itu kita di AC ya guys, ini 10 volt. Yang nyala tuh VPP nih. Kemudian data yang diubah-ubah variabelnya itu frekuensi, ada 100 sampai 1000. Nah, caranya itu yaitu pencet yang frekuensi ini, kemudian ini nanti diputar-putar aja. Nah, contoh coba 1 kilo. Nah, ini kan 1 kilohertz kan, berarti 1000 Hz kan. Nah, ya udah, gimana caranya? Kemudian itu ada mencari tegangan dan juga arusnya, yang tegangan. Nah, ini rangkaiannya guys. Jadi kalau misalnya tegangan itu kita nggak usah potong jalur yang di bawah sini. Jadi dia dari generator isyarat ke resistor, terus dari generator isyarat yang ke sini juga langsung ke resistor dan dicapit. Nah, kayak gini guys. Ini MMD-nya diarahin ke volt dulu. Nah, untuk MMD, karena ini kita ke tegangan volt, berarti ke volt ini. Dan jangan lupa ini AC, tanda AC. Kalau misalnya ternyata begini, itu DC, dan hasilnya tuh bakal negatif. Jadi dipindah ke AC biar dia positif. Yang hitam ke sini. Kemudian kalau untuk tegangan, kan tadi udah nih dari generator isyarat dicapit ke resistornya. Nah, kemudian cara menghitung tegangannya itu berarti kabel yang dari MMD yang merah itu ke kirinya breadboard juga. Pokoknya mereka disatuin merah, dan yang negatif juga negatif. Kemudian dilihat di MMD-nya yaitu 2,239 volt. Jadi tinggal ditulis 2,239 volt. Nah, selanjutnya gimana cara yang arus? Nah, kalau arus itu kita harus motong jalur. Jadi motong jalurnya gimana? Nah, ini rangkaiannya. Jadi negatif dari generator isyarat nanti dipotong jalur, kita sambungin ke MMD, ke negatifnya MMD. Nah, kemudian positifnya MMD itu baru ditempelin ke resistornya. Nah, kayak gini guys. Jadi ini yang dari generator isyarat negatifnya itu dicabut dan ditempelinnya ke negatifnya dari si MMD. Nah, udah dicapit. Terus yang positifnya dari MMD itu nanti ditempel di sini. Nah, jangan lupa guys, kalau kita nyari arus itu di miliampere. Dan ini juga jangan lupa AC guys. Nah, udah. Jadi kalau arus itu dia membentuk rangkaian loop tertutup kayak gini. Terus gitu pokoknya guys. Dan munculnya tuh segini, 22,83 miliampere. 22,82 lah, segitulah pokoknya teman-teman.
Jadi ini lanjutan yang tadi ya. Tadi itu kan kita masih ngitung yang resistor kan. Nah sekarang tuh induktor sama kapasitor. Nah sebenarnya tuh sama aja guys kayak yang tadi buat pemasangannya, cuma dibedakan bahannya aja. Misalnya yang pertama tadi itu resistor, berarti resistor yang ditancapkan. Nah kalau misalnya yang dihitung itu induktor, berarti induktor yang ditancapkan. Begitupun juga dengan yang kapasitor, berarti kapasitor yang ditancapkan gitu. Buat pemasangannya tuh sama aja guys. Kalau misalnya arus berarti dia membuka loop terbuka. Jadi oh ya yang tegangan dulu aja deh guys. Aku mau mereview yang tadi. Kalau misalnya V itu berarti dari yang ini capit generator isyarat itu capit ke bahannya, terus dari MMD itu ngitung kaki-kakinya itu kalau yang V atau tegangan. Nah kalau misalnya arus berarti yang merah dari generator isyarat ke kaki merah yang di bahan, terus negatif dari generator isyarat itu di ini sama negatifnya MMD, terus yang merahnya itu ditempelin ke salah satu kaki ujungnya dari si bahan tersebut. Teman-teman, jadi selanjutnya itu kita menentukan frekuensi resonansi, dimana kalau frekuensi resonansi itu bahan yang digunakan itu terdiri dari bahan RLC, resistor, induktor, dan kapasitor. Nah jadi itu dirangkai secara seri seperti itu, resistor dulu, baru induktor, kemudian kapasitor. Nah kemudian sama seperti yang tadi, ada kabel dari generator isyarat ke si breadboard. Nah positifnya dari si generator isyarat itu ke kiri, negatifnya itu ke kanan, kaki paling kanan itu kan si kapasitor. Nah kemudian kita nyari I. Kalau I itu sama seperti yang tadi, ada yang dibuka gitu. Jadi nanti kabel negatif yang ada di generator isyarat dicapit sama kabel negatif MMD. Terus kemudian kita ngukur yang ini merahnya si MMD ditaruh ke paling ujung kaki resistor yang sana. Itu kalau yang arus. Nah kemudian kalau yang tegangan itu kayak gini teman-teman, 2,168. positifnya dari generator isyarat ke kiri, negatifnya itu ke kanan, kemudian dari MMD itu merah juga ke kiri, hitamnya itu yang di kanan. Terus itu kan itu ada VR, VL, VC. VR-nya itu berarti nanti nempelinnya ke resistor VR, VL-nya tuh yang ke sini, terus VC-nya tuh yang di sini. Gitu guys. Untuk mekanismenya sebenarnya hampir sama kayak tadi yang kayak gini, cuman kalau ini kan resistor aja, induktor aja, dan kapasitor aja. Sedangkan kalau ini tuh dia dijadiin seri antara si resistor, induktor, sama kapasitornya.